Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oskarina Eka Putri dengan nomor induk mahasiswa 17230034. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas K3 Seminar Akuntansi Keuangan dengan tema Share-Based Payment. Judulnya adalah pengungkapan dalam pembayaran berbasis saham transaksi. Langsung saja, yang pertama, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat dan sifat pengungkapan wajib perusahaan sesuai dengan persyaratan International Financing Reporting Standard 2 atau IFRS 2. Tinjauan literatur. Banyak literatur yang ada tentang topik ini berfokus pada aspek transaksi pembayaran berbasis saham. Sebuah transaksi pembayaran berbasis saham adalah pasokan barang dan jasa termasuk kegiatan manajer dan karyawan yang pembayarannya dilakukan melalui salah satu metode sebagai berikut. Yang pertama, pengalihan saham atau aset lain seperti opsi saham yang mewakili ekuitas, entitas, dan ekuitas saham perusahaan lain dalam grup perusahaan. Yang kedua, penyelesaian tunai, di mana liabilitas indeks sesuai dengan tren nilai wajar saham atau aset lain yang mewakili ekuitas, entitas, atau ekuitas perusahaan lain dalam grup perusahaan. Selanjutnya, kasus. Contoh transaksi pembayaran berbasis saham adalah pembuatan rencana opsi saham untuk karyawan, di mana sebagian dari gaji dibayarkan dengan nilai yang setara dengan saham perusahaan atau opsi saham perusahaan. Pemberian saham atau opsi saham kepada manajer jika selama waktu periode tertentu mereka membantu menghasilkan pendapatan perusahaan dengan jumlah yang telah ditentukan. Tujuan dari pembayaran berbasis saham adalah untuk memotivasi staf untuk mempertahankan tingkat kinerjanya yang tinggi, untuk menarik personil terbaik, dan untuk menjaga kendali atau hasil yang dicapai. Selanjutnya, objek penelitian. Pada perusahaan Italia sektor makro barang konsumen PTSE. Data dan metodologi penelitian diatur dalam tahapan berikut ini. Tahap pertama, analisis konten IFRS 2 tentang pengungkapan dan studi mendalam tentang literatur internasional dan nasional yang ada tentang subjek tersebut. Tahap 2, identifikasi metodologi penelitian dan variabel yang akan dianalisis. Tujuannya adalah untuk membuat model referensi untuk diterapkan pada sampel. Tahap 3, penerapan empiris dari model referensi yang diuraikan dalam fase 2 pelaporan keuangan sampel. Jumlah perusahaan sampel mewakili sekitar 25% dari semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar di pasar saham Italia. Kapitalisasi di bursa saham dari 45 perusahaan sampel mewakili 14% dari kapitalisasi semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar di pasar saham Italia. Tahap 4, penjabaran data yang relevan untuk mencapai hasil penelitian. Fase ini diartikulasikan dalam dua momen yang berbeda, tetapi terkait. Pertama, hasil analitik yang diperoleh dari keberadaan kategori informasi penelitian dielaborasi. Kedua, hasil yang ringkas dihasilkan berkat penerapan indikator pengungkapan pada hasil analitik. Kesimpulannya, kurang dari separuh perusahaan yang berpartisipasi dalam sampel memiliki rencana transaksi pembayaran berbasis saham yang sedang berlangsung pada periode 2010 sebanyak 47%. Berkenaan dengan perusahaan yang di 2010 tidak memiliki rencana transaksi pembayaran berbasis saham yang sedang berlangsung, lebih dari setengahnya tidak memberikan rincian tentang hal ini dalam laporan keuangan. Sebagian perusahaan yang memang memiliki rencana transaksi pembayaran berbasis saham yang sedang berlangsung pada tahun 2010 memilih rencana transaksi pembayaran saham yang diselesaikan dengan ekuitas, yaitu sebanyak 82%. Dalam kebanyakan kasus, pilihan perusahaan atas penerima manfaat dari rencana ini adalah manajemen puncak, direktur, dan karyawan, yaitu sebanyak 43%. Dan pada tingkat yang lebih rendah, hanya manajemen puncak dan direktur, yaitu sebanyak 33%. Itulah presentasi artikel pada tugas 3 saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.